Hai Besti, bagaimana kabarnya hari ini? Di saat ini saya akan sedikit berbagi, bertausiah, tapi secara spektikal, untuk menganalisis sebuah hipotesis yang saya lempar bagi teman-teman dalam konteks mencari kebenaran, menguji keruntuhan berpikir tentang konteks Amerika Serikat dan politik internasional yang bahkan dalam pelafalannya itu lebih mitologis daripada eksistensinya atau keberadaannya dan bahkan realitasnya. Namun saat ini saya tidak ingin menjadi semacam komentator gosip karena ini bukan infotainment politik. Karena saya bukan berada pada posisi pengamat yang terbelenggu oleh rating, tapi pemikir yang jejak kognisinya itu dikawal, di backup oleh histori atau sejarah. Sehingga mari coba kita sama-sama dekonstruksikan perspektif hubungan internasional bukan sebagai disiplin administratif belaka, namun hubungan internasional sebagai medan kekuasaan yang berkelindan, khususnya ketika kita melihat Amerika Serikat pada tiga indikator utama, yakni the enemy, the capital, and the power. Teman-teman, seringkali dalam beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman saya dari universitas lain, kami mencoba untuk membedah, melakukan anatomi terhadap kurikulum hubungan internasional dari kampus masing-masing, dan saya bisa memberikan konklusi dari perbincangan itu, bahwa pelajaran-pelajaran yang didedahkan kepada mahasiswa itu bukan tentang relasi kuasa antar negara, namun hanya sebatas administratif di diplomatis belaka. Padahal harusnya banyak mahasiswa yang bukan hanya harus paham tentang keberadaan figur seperti Michael Foucault sebagai pemikir kekuasaan mainstream, namun juga banyak figur-figur seperti Khomeini yang akhir-akhir ini sementara saya dalami pikirannya, seorang ulama dari Qom yang dalam perjalanannya itu mendefinisikan revolusi dari kacamata Marxisme. Kalau kita belajar biografi hidupnya, dia bahkan belajar hingga ke Prancis dan juga mengasuh semangat subversif ala Derrida, Jacques Derrida, dan bahkan keberadaan intelek pikirannya itu diterjemahkan oleh intelektual kiri, diseludupkan ke barat sebagai teks pembebasan dari Syiah yang sifatnya mencerahkan pikiran. Namun yang menjadi titik ironis adalah universitas tidak pernah menganalisa substansi kedalaman dari politik internasional itu sendiri. Banyak yang mengaku hadir sebagai pakar hubungan internasional, namun gagal dalam berkognisi atau berpikir bahwa mereka itu tidak paham HI sebagai struktur kuasa global. Ada, kalau dalam bahasa saya, ada semacam kecacatan nomenklatural dalam diri manusia yang kerap kali dieksploitasi oleh keangkuhan atau pamer intelektual yang miskin dalam metodologi, stagnasi dalam berpikir. Ini yang menjadi titik krusial yang sangat berbahaya bagi kita semua. Itulah mengapa banyak sekali lulusan hubungan internasional akhirnya menjadi sebatas komentator TikTok. Namun ketika kita balik lagi berbicara tentang Amerika, bagi saya sejarah Amerika Serikat yang panjang tanpa adanya efek katastrofi itu sendiri adalah dongeng, bukan analisis. Ada banyak sekali luka kolektif yang terjadi diakibatkan karena benturan antara apa yang tadi saya sebutkan, the enemy, the power, and the capital tadi dari Amerika Serikat. Contohnya saya teman-teman, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, kita menghafal Marshall Plan, Eisenhower Plan, Patton ke Amerika, Afrika, dan lain-lain. Tapi apa esensinya? Banyak yang hanya memandang semua itu sebagai sebatas perang militer. Tapi kita gagal dalam mengakui bahwa ada peristiwa kapitalisme dalam bentuk yang destruktif yang sangat masif. Artinya ini adalah logika prinsipal yang seringkali dikesampingkan. Prinsip Amerika kan hancurkan dulu, baru bangun kemudian dengan utang dan rente. Amerika selalu berkelindan dengan situasi seperti itu. Ya, membangun logika MIC, ya, military
industrial complex, bukan kebalikannya. Kalau kita menganalisis situasi atau fenomena ini dari kacamata Hannah Arendt misalnya, banality of evil, banalitas kejahatan, maka kejahatan menjadi maksiat karena akal budi itu terbelenggu, terjerat oleh sistem. Jerman yang kala itu pada saat Perang Dunia Kedua dihuni oleh banyak pemikir-pemikir dan filsuf hebat, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari strategi Hitler dalam mengkonduktori genosida di Berlin. Nah, karena ada semacam normalisasi dalam kejahatan, demokratis, sah sifatnya. Nah, jika keadaannya seperti itu, teman-teman, apa bedanya agama dengan ideologi? Ini yang seringkali menjadi analisis kritis saya, kontemplasi saya. Nah, agama dapat menjadi etika universal, namun juga bisa dibalik sebagai koreografi kekerasan, tergantung siapa yang menyulutnya. Sehingga dikala tiga agama memperebutkan Yerusalem saat ini, kita tahu bahwa yang menjadi objek konflik bukan karena wahyu, ya, itu realita, tapi klaim tentang kebenaran tunggal itu sendiri. Ada yang mau membantah, silakan kita bisa berdebat. Tapi saya pernah menonton sebuah video dokumenter tentang perbatasan Vietnam dan Kamboja. Di situ ada fenomena yang menarik ketika ada kuil tua yang punya ritual yang sangat unik. Patung Buddha bermata satu, dia bersujud layaknya Muslim, dan musik backgroundnya itu Gregorian. Tiga agama bersinergi dalam keheningan. Artinya agama itu tidak pernah menjadi genealogi dari konflik. Yang melahirkan persoalan adalah tafsir yang dikontrol oleh ego kekuasaan. Artinya, kalau kita fair, kita buka kembali sejarah untuk memandang, mengevaluasi, menilik era witch hunt di Eropa misalnya, di mana kala itu ribuan perempuan dibakar hanya karena mereka dianggap sebagai penyihir. Dan saya pernah buat tulisan narasi panjang lebar mengenai hal ini, yang membeberkan secara komprehensif analisis yang sangat mutakhir mengenai keberadaan fenomena ini bukan karena soal sihir, tapi tentang ekonomi. Karena perempuan pada masa itu menghasilkan kerajinan yang produknya lebih murah dibanding hasil produksi laki-laki. Akhirnya kapitalisme patriarkal itulah yang membakar mereka. Ya. Fenomena yang terjadi itu salah satu di antara banyaknya hal yang bukan disebut sebagai dogma, tapi pasar yang menyamar sebagai inkuisisi. Ya. Kemudian dalam pemikir kontemporer muncullah Gunther Anders yang mendedahkan tentang promote and shame. Artinya rasa malu yang timbul karena manusia itu gagal memproyeksikan implikasi dari teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan filosofis, ontologis, epistemologi untuk menjejaki siapa diri kita, itu tidak lagi dijawab oleh filsafat, tapi diganti dengan algoritma. Teman-teman, tadi itu sekedar prolog. Ya, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump saat ini saya mau sampaikan, mencerminkan apa yang disebut sebagai simulakrum, simulakra dari kekuasaan yang sangat hebat. Terlepas dari berbagai analisis pakar atau pengamat politik internasional yang menyampaikan analisis para moralis khususnya yang mengatakan bahwa Trump itu dia bukan politisi atau negarawan. Bahkan ada yang bilang bahwa dia adalah algoritma dari kebencian itu sendiri yang menfiguri manusia. Tapi bagi saya itu fair saja dalam politik internasional, karena strategi itu yang berhasil mendorong dia untuk mendobrak MAGA, Make America Great Again. Ya. Dia mengusir imigran, tapi gagal memahami bahwa Amerika Serikat adalah negara imigran. Dia merusak demokrasi dengan cara yang demokratis. Inilah tragedi postmodernisme. Ketika fiksi itu dipandang lebih daripada fakta itu sendiri. Teman-teman, ketika kita menilik sejarah lagi, Eropa itu dia melakukan pemberhentian perang atau gencatan senjata karena lelah dan sadar. Dari sinilah Hobbes dia datang, manusia itu takut mati. Maka dia membawa Leviathan. Tapi Leviathan kontemporer bukanlah penyelamat, ya, namun the big brother, Paman Sam.
Nah, dia mengawal dan menyeringai seperti Panopticon yang dalam waktu dekat penjelasan komprehensifnya akan saya paparkan juga tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan dalam teori postmodernisme yang mungkin akan membantu membuka nalar berpikir teman-teman sendiri. Ya. Teman-teman, Amerika Serikat itu seusai Perang Dunia Kedua memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada nuklir di Jepang. Namun sekarang kita bisa lihat bahwa Israel boleh punya nuklir, Iran tidak, ya, Korea diancam, Jepang juga semakin gelisah, hingga dunia ini semacam berada di dalam jurang perang nuklir dengan irama paradoksal yang diorkestrakan oleh negara superpower, yakni Amerika Serikat. Analisis saya kemarin dalam video perang atau konflik Iran dan Israel itu bukan soal agama, tapi soal dominasi narasi. Siapa yang lebih dulu mencuri langit, ya. Akal sehat itu diamputasi, dilumpuhkan oleh para politikus. Makna kebenaran pun semakin diperketat oleh kekuasaan, sehingga banyak muncul ekstremisme baru dari Asia Selatan. Kalau kita lihat banyak sekali muncul aksi-aksi yang meneror warga masyarakat karena kita atau dunia tidak mengevaluasi sejarah. Sekarang kalau kita berbicara tentang Indonesia, apa refleksi yang kita bisa berikan dari fenomena ini? Kita cenderung lebih banyak berdebat hal yang tidak penting daripada menulis proposal damai untuk dunia. Di saat Amerika Serikat sudah berevolusi menjadi raksasa dalam keterbatasan material yang mereka punya, Indonesia yang dianugerahkan keberagaman malah menjadi semakin kerdil. Bukankah itu ironis dan sangat mengherankan sebenarnya? Karena Amerika Serikat itu mereka mampu untuk mengolah legal reasoning, ya. Kita hanya sibuk dengan hafalan bukan pikiran. Sehingga kemampuan untuk melahirkan konklusi dalam refleksi yang sifatnya kontemplatif itu tidak bisa kita raih, kita pegang. Ya, itulah yang tadi saya sebut dengan Promethean shame ala Gunther Understudy itu. Kita malu karena gagal untuk berpikir. Kalau menilik lagi kebesaran Amerika Serikat dalam kontestasi perpolitikan dunia saat ini, kita penasaran tentunya ya, di mana posisi Indonesia dalam situasi ini. Kita dulu non-aligned. Namun yang membuat kita gagal paham adalah non-blok tanpa nalar itu nihil. Ini juga yang saya analisis terkait posisi Indonesia dalam BRICS. Dulu Bung Karno membangun jembatan Asia Afrika. Kalau kita lihat 10 tahun belakangan kita dipimpin oleh orang yang jangankan jembatan geopolitik, jembatan penyeberangan pun itu dia keropos. Nah, Amerika Serikat dalam atribut liberalismenya sedang melakukan pembelaan terhadap narasi atau wacana dominan yang menjadi valuta moral global. Mulai dari bantuan militer, intervensi miliaran dolar tiap tahun, itu semua merupakan mekanisme simbolik untuk mendikte siapa yang berhak bertahan dan siapa yang akan menjadi korban. Jadi yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman semua adalah ketika kita memaknai kekuasaan Amerika Serikat, maka ada migrasi dari struktur pengetahuan. Kita tidak lagi berkelindan pada hal yang sifatnya kasat mata. Maka hentikan semua kedunguan kita jika kita berpegang dengan prinsip seperti Prabowo Subianto ya, civis pacem parabellum. Indonesia tidak boleh bercakap dalam terminologi itu. Namun dalam kerangka berpikir kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan dalam nalar kehancuran global. Jika Indonesia mau maju, maka kita harus ubah paradigma berpikir kita, berevolusi secara revolutif ala Amerika Serikat, agar kita menjadi negara yang semakin dikdaya, semakin besar, semakin hebat. Sekian paparan singkat dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman dalam menganalisis situasi dan posisi Amerika Serikat dalam politik internasional di saat ini. Terima kasih.